Selamat siang pemirsa Jurnal TV streaming dimanapun Anda berada, tapi pun ngalimpuro. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim ESN Jalan-Jalan menemui salah satu calon Bupati Petahana Lampung Timur Provinsi Lampung, yaitu Bapak Haji Zaipul Bohori, yang sedang berkunjung dalam rangka memperkuat tim pemenangannya di desa Rejomulyo, Mulyosari, dan Labon Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian kita ikuti beberapa cuplikan kegiatan beliau di sela-sela kesibukannya. Baik, terima kasih kembali di ESN Channel, ESN Jalan-Jalan. Nah, di hadapan kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air, dan seperjuangan tentunya. Baik, pada hari ini kebetulan kita ESN Jalan-Jalan atau ESN Podcast Channel yang sedang nguber nih. Kebetulan ada calon Bupati Petahana, yaitu Pak Haji Zaipul Bohori dan Pak Sudibyo, yang sedang berada di posisi atau di daerah Pasir Sakti, yang tepatnya di desa Rejomulyo, Purworejo. Nah, di desa Purworejo ini Pak Bupati tadi sudah mengukuhkan tim-timnya. Mudah-mudahan Pak calon Bupati Petahana Pak Zaipul Bohori ini nanti bisa mengilhami kita semua dan seluruh kepala daerah yang ada. Kenapa kita sedikit kita ubar Pak Bupati kemari, dan kita akan wawancara secara eksklusif karena kita nilai beliau ini punya komitmen yang cukup kuat, kecerdasan yang cukup baik untuk bisa menyerap aspirasi sehingga bisa merealisasikannya. Baik, sudah di tengah-tengah kita hadir Pak Haji Zaipul Bohori, calon petahana yang diusung dari PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, ditambah partai pendukung yaitu Hanura dan Perindo. Baik, sedikit sekelumit saya akan meriwayatkan karir perjalanan dari Pak Haji Zaipul Bohori. Pak Zaipul Bohori umur 51 tahun, pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur periode 2014, dan beliau ini adalah kader Nahdien juga, kader NU. Pernah menjadi wakil bupati pada tahun 2019 kemarin, dan menjadi Bupati Lampung Timur dari 2019 sampai sekarang. Posisi beliau adalah petahana, calon petahana, yang mana sudah hampir 1 tahun, yang sudah banyak berbuat untuk Lampung Timur, dari infrastruktur, dari segi pendidikan, dari segi sosial ke masyarakat lainnya, segi pendidikan, terus peningkatan pelayanan untuk catatan sipil, membuat KTP, SIM, paspor, dan lain-lainnya. Baik, itu sekelumit daripada sedikit perjalanan Pak Zaipul Bohori. Untuk itu kami dari tim ESN Jalan-Jalan sudah merekam secara fakta empiris bahwa beliau ini orang yang cukup santun, demokratis, dan pekerja. Beliau ini religius, sangat taat. Kebetulan banyak sana sini kami tanya, kalau katanya di WA Group tuh sering beliaunya mengingatkan kita untuk bangun malam, bertahajud, dan sholat subuh. Untuk itu beliau juga cukup dekat di kalangan kiai-kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh pendidikan se-Kabupaten Lampung Timur, bahkan tokoh-tokoh kiai langitan di Pulau Jawa. Baik, untuk itu kita dengar langsung komitmen beliau, dan kita akan tanyakan apa sih pemikiran-pemikiran, strategi-strategi apa untuk Lampung Timur ke depan ketika beliau nanti menang untuk menjadi Bupati Lampung Timur. Baik, untuk itu kita persilakan Pak Haji Zaipul Bohori. Bapak Ibu, saudara-saudara saya, Kordes Kodus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Zaipul Bohori dilahirkan di Terbagi Marga 51 tahun yang lalu
Dari orang tua saya adalah seorang guru dan ibu saya turut suami. Kami ada 11 keluarga sekalian, ada 12 semuanya. Namun 2 meninggal pada saat masih kecil dan kakak tertua saya juga sudah meninggal. Sekarang kami tinggal 9. Saya adalah yang nomor 6 dari 10 bersaudara. Sekalian, saya telah beristri. Putri Enawati juga berasal dari Lampung Timur dan alhamdulillah saya juga mempunyai 1 orang putra. Bapak Ibu sekalian, saya mengabdi dengan Lampung Timur sebetulnya dari tahun 2014 sebagai anggota DPRD. Namun 2016 yang lalu dan dari 2009, maaf Bapak sekalian, saya menjadi anggota DPRD itu dari 2009 sampai 2014, 2019, tapi baru berjalan 1 tahun saya mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dari Partai Demokrat pada saat itu dan PKB menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Saya menjadi Wakil Bupati mendampingi Ibu Sylvia. Bu, perjalanannya mau saja. Komitmen saya dengan seluruh masyarakat bahwa saya telah terpatri di dalam hati saya dari kecil sekalian. Saya ini memang sudah terbiasa dididik untuk hidup keras karena orang tua saya seorang guru dengan keluarga yang banyak, keluarga besar. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mandiri, nggak bisa berusaha, tidak mungkin kita itu akan bisa sama dengan yang lain. Oleh karena itu memang saya sudah terbiasa ditempa untuk hidup keras, baik pada saat kecil untuk bersawah, berkebun, menanam singkong dan sebagainya itu sudah terbiasa. Bahkan saya sekalian pernah juga jadi kondektur. Nah, perjalanan ini perjalanan hidup, nah, perjalanan hidup. Karena yang namanya perjalanan hidup itu adalah sebuah sejarah. Kita tidak mungkin akan bisa melupakan sejarah. Oleh karena itu dengan ketekunan, karena dulu orang tua saya menekankan pada saat saya merantau bahwa kita itu harus jujur. Harus jujur, apapun yang kita lakukan harus jujur. Buah daripada kejujuran itu sekalian, itu yang bisa kita nikmati sekarang ini. Saya, Bapak Ibu sekalian, dulu pernah mengalami sakit. Bahkan sakitnya bukan sakit ringan, tapi sakit keras. Saya pernah mengalami stroke total, stroke total, yang tidak bisa bangun, jangankan bangun, bergerak pun tidak ada yang bisa. Namanya stroke. Tetapi saya punya keinginan untuk sembuh. Karena saya yakin Allah SWT itu masih memberikan kesempatan kepada saya. Sehingga alhamdulillah syukur saya dengan tekun berobat, akhirnya saya bisa normal kembali, bisa jalan seperti biasa, seperti sekarang ini. Itu yang pertama, Bapak sekalian, yang saya alami. Pernah saya juga, Bapak sekalian, mengalami kecelakaan ya, di Banjarjaya, dekat rumahnya Pak Eri, Setianegara. Pas di Banjarjaya, dekat rumah makan Tanjakan 2, ke depan Telkom Banjarjaya, saya bawa motor, ditabrak mobil dari belakang. Namanya ditabrak mobil, Bapak sekalian, ini luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan karena motor saya sempat melipet nyangkut di mobil. Teman saya nggak masuk ke bawah, tapi saya terlempar ke berem. Namun saya sempat mengalami kecelakaan yang cukup lumayan karena saya nggak bisa jalan pada saat itu. Semua sendi-sendi saya ini, tangan, kaki, dan lengan saya lepas engselnya. Tapi alhamdulillah, masih alhamdulillah kalian. Masih alhamdulillah kita masih bisa sehat lagi. Itu yang kedua.
yang saya alami. Yang ketiga, saya pernah mengalami kecelakaan, Pak. Saya jatuh dari ketinggian, kaki saya patah, tumit saya pecah. Ya. Saya selama 3 bulan itu di tempat tidur, ya, nggak bisa kemana-mana. 4 bulan baru saya bisa belajar berdiri, megang. Jadi ada berdiri. 5 bulan saya baru belajar pakai tongkat. Pakai tongkat yang sampai di kelek. Sama 6 bulan berganti-ganti tongkat. Yang namanya sanggar putung itu udah kemana-mana berobat. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Paham dengan doa yang kita munajatkan kepada Allah. Sehingga dengan keyakinan itu saya bisa sembuh lagi. Bisa sembuh sekalian. Alhamdulillah. Artinya ini sudah kesempatan yang ketiga Allah berikan kepada saya dengan ujian yang begitu berat. Namun kita harus tetap selalu tabah dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang ketiga, Bapak sekalian. Yang keempat, saya pernah mengalami kecelakaan pesawat 2 kali, Bapak sekalian. Ini pada November 2019. Saya naik pesawat Sriwijaya Air pada saat itu. Setelah hampir 20 menit lepas landas, pesawat itu ada suara ledakan. Sehingga dari sayap sebelah kiri tempat saya duduk itu mengeluarkan asap hitam. Dan saya yakin bahwa inilah di penghujung hidup saya. Karena saya yakin dari ketinggian begitu saya lihat ke bawah sekalian, ini nggak kelihatan karena sudah awan. Saya hanya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Jabbar, yang Mutakabbir, ya Allah. Matikan ya Allah hamba dalam badan husnul khotimah. Karena saya yakin ini adalah akhir hidup saya. Nggak mungkin kita ini bisa selamat lagi. Itu bagus sekalian. Namun lagi-lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah. Sudah terbang, sudah kira-kira di pertengahan salat Sunda, ini kembali lagi ke Bandar Lampung. Muter, ya, ada 40 menit muter karena rodanya tidak mau turun. Alhamdulillah dengan ridha Allah akhirnya rodanya turun dan pesawat melambat dan bisa mendarat dengan selamat. Walaupun sebetulnya jantung kita seperti sudah tidak ada lagi, ya, karena saya hafal yakin ini adalah akhir riwayat hidup saya. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian, Allah berikan kesempatan pada saya untuk bisa menikmati udara sehat seperti yang kita alami sekarang. Itu yang keempat, Bapak sekalian. Yang terakhir, pada saat saya ke Muara Bungo, karena keponakan saya Adrian Saputra akan menikah dengan calonnya dari Muara Bungo Jambi. Saya berangkat ke Jambi, namun lagi-lagi sekalian pesawat yang saya tumpang itu gagal landas. 5 kali untuk untuk turun, untuk landing, 4 kali gagal. 4 kali gagal. Kalau yang melihat, yang ada di situ semua udah nangis. Tapi saya yakin bahwa Allah itu masih memberikan kesempatan sehingga gagal landas, kembali lagi ke Jakarta. Seharusnya jam 5 ini sudah turun pesawatnya, tapi jam setengah 10 malam tiba lagi di Jakarta dengan suasana yang nggak jelas sekalian, karena rasa ketakutan sudah di mana-mana. Kebetulan kami sekeluarga di atas pesawat semua. Saya akan bayangkan kalau pesawat ini habis minyak, habis bahan bakar, ya meledak juga. Artinya apa saja? Apa hikmahnya yang saya petik dari kejadian itu? Bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain.
Itu bagus sekali. Makanya dalam sisa-sisa hidup ini, karena kita tidak tahu sekalian, yang namanya umur ya akan berakhir kapan, karena kita ini pasti akan mengalami kematian, ya, mengalami kematian. Maka walaupun saya sebagai bupati dengan kesibukan yang luar biasa, namun saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, untuk kita ini bersyukur kita kepada Allah. Lain zakartum lagi jannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Ya, apabila kita ini kufur nikmat, Allah itu akan memberikan azab kepada kita. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita ini kufur nikmat, Bapak Ibu sekalian. Maka saya selalu mengajak kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, para pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Lampung Timur, saya selalu ingatkan. Kalau jam 3 subuh itu, sekalian, saya sudah bangun. Walaupun saya tidur jam 1, saya jam 3 itu sudah bangun. Ya, untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat. Bermohon kepada Allah. Pertama, yang saya doakan itu adalah masyarakat Lampung Timur. Karena saya sebagai bupati, sebagai pemimpin, saya mohon kepada Allah, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, berikan ya Allah kesehatan, keselamatan pada seluruh masyarakat Lampung Timur. Itu yang saya doakan Bapak sekalian. Jangan cerai beraikan kami, ya Allah. Satu perbuatanlah kami dalam menghadapi segala macam cobaan, tantangan dan rintangan. Karena dalam situasi sekarang ini, Bapak sekalian, ya politik ini kadang-kadang menghalalkan segala cara. Tetapi saya beberapa hari calon ya Bupati Lampung Timur, saya ingin mengajak para kompetitor, para politisi, para partai politik untuk berpolitik secara cerdas, berpolitik secara santun. Tidak perlu kita melakukan black campaign, saling menjelekkan. Karena terkala kita menjelekkan orang, berarti kita itu lebih jelek. Itu Bapak sekalian, itu kuncinya. Oleh karena itu kita harus selalu berprasangka baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Walaupun orang mengatakan kita jelek, melakukan black campaign kepada kita tidak bisa membalas, tetapi yakin bahwa Allah SWT Maha mengetahui segala-galanya. Yakin Bapak sekalian. Karena saya yakin dan hakul yakin, ya, Allah ini adalah pemilik langit dan bumi dan semua isinya, termasuk kehadiran kita di sini, Bapak sekalian, dicatat oleh Allah. Nggak akan kemana-mana kita, Bapak Ibu sekalian. Dan apa kita pertanggungjawabkan? Apa yang saya sampaikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menginspirasi saya sehingga saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan PKS untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2021-2024. Karena Bapak sekalian, pilkada kali ini tidak sama dengan pilkada yang lalu, tetapi karena aturan undang-undang yang sedang dibahas di baru DPR itu, akhir masa jabatan bupati, gubernur, wali kota yang ikut dalam pilkada serentak ini akan berakhir 2024. 2024 itu nanti akan dilaksanakan pemilihan legislatif DPR, DPRD, provinsi dan juga pusat, DPR RI bersama dengan DPD, dan juga akan bersama dengan Pilpres, Pilgub dan Pilgub. Ini akan bersamaan Bapak sekalian. Cuma nanti waktunya antara eksekutif dan legislatif itu mungkin berbeda. Itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya ingin berpolitik yang cerdas, yang santun. Saya mengajak kepada tim-tim Kordes, Korcam dan juga Kordus, mari kita berpolitik yang cerdas, insya Allah dengan langkah-langkah yang terlalu baik yang mengharapkan itu dari Allah, Allah itu akan mengijabah apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. Yang paling penting
bahwa kita menjadi pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang ingkar. Ya. Jangan pemimpin yang hanya janji-janji, yang tidak pernah membuktikan apa yang pernah dia janjikan. Itu Bapak Ibu hadis sekalian. Itulah yang jadi pegangan saya, sehingga saya dengan mengucap bismillah pada saat itu saya siap untuk dicalonkan. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap saya sholat malam, setelah saya tahajud, tasbih dan hajat, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau saya Bukhari bermanfaat untuk masyarakat Lampung Timur, saya mohon kepada Allah dekatkan pokok jabatan itu pada saya. Dan apabila tidak bermanfaat, membuat masyarakat Lampung Timur terpecah belah, terkotak-kotak, rusaknya masyarakat Lampung Timur, saya mohon kepada Allah jauhkan pangkat jabatan bupati itu dari saya. Itulah saya Bapak Ibu sekalian. Karena kita ingin Lampung Timur ini lebih baik. Kita bayangkan dari tahun 2000 Lampung Timur berdiri, Bapak sekalian. Ini semakin hari semakin terpuruk. Kita kasih aplaus dulu. Itulah Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan dalam pilkada 2020 9 Desember besok dijaga oleh Allah Taala. Terima kasih. Ya, sudah kita dengar bahwa komitmen dari seorang Haji Sohibul Bukhari yang menyatakan sikap dan satu kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, artinya ikrarnya kepada Allah. Kita hanya sebagai pendengar, komitmennya yang disampaikan oleh beliau tadi adalah komitmen yang akan disampaikan secara pribadi dengan Tuhan Sang Khalik. Baik, ASN Jalan-Jalan kembali di ASN Channel. Inilah satu sekelumit cerita dari Lampung Timur. Mudah-mudahan bisa mengilhami kita semua. Dan ini suatu perjalanan kisah dari seorang anak manusia yang sudah diceritakan panjang lebar perjalanan tadi dengan suka dan duka dan banyak dukanya, sehingga secara closing statement tadi bisa kita simpulkan bahwa komitmen dari Pak Haji Saiful ini betul-betul berjuang untuk masyarakat, betul-betul berkomitmen bahwa beliau ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara dari ASN Channel Jalan-Jalan mengucapkan terima kasih dan salam kepada YouTuber sekalian. Banyak masyarakat kita ini yang mengalami sakit tetapi enggan untuk berobat ke rumah sakit karena memang dikeluhkan terkait dengan biaya. Oleh karena itu saya pada saat itu melaksanakan penataan anggaran. Pada saat saya dilantik itu bulan Juni 2019, tanggal 7 bulan 7 saya melaksanakan APBD perubahan, sehingga tanggal 1 September masyarakat Lampung Timur sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis. Ya, begitu juga ambulan. Itu Bapak sekalian. Selanjutnya dulu terkait dengan sulitnya masyarakat kita di Pasir Sakti ini juga kalau membuat KTP KK atau kelahiran dinas capil itu susahnya setengah mati. Ya. Sampai berbulan-bulan nggak selesai. Nah, oleh karena itu saya melakukan juga reformasi birokrasi di Capil. Sehingga kepala dinas Capil terpaksa harus saya ganti. Begitu juga ada aparatur yang ada di sana yang selama ini saya menilai mereka lah yang mempersulit birokrasi selama ini sehingga menyusahkan masyarakat. Beberapa kali saya menerima laporan dan kedatangan tamu dari Pasir Sakti, dari Labuan Meringgai yang mengurus KTP di Lampung Timur di kabupaten tidak bisa dilayani dengan baik. KTP tidak selesai, bahkan yang diterima hanya surat keterangan atau suket. Nah, ini Bapak sekalian. Oleh karena itu
Saya tidak bisa membayangkan, kalau sekalian, kalau jalan kabupaten kita 1.887 km, sementara anggaran kita 125 miliar, kalau kita ngelihat jalan yang kemarin dilaksanakan di Rio Mulyo, ya, Kedung Timur Kucing, itu 1 kilo, Bapak sekalian, itu 1 kilo 1 miliar. Kalau dia 125 miliar, berarti 125 kilo. Kalau panjang jalan kita 1.887 km, 1 tahun hanya diperbaiki 125 kilo, kira-kira tinggal berapa, Pak? Dari 1.887 km. Kuatah ya, Pak? Kita ingin bersama-sama, Bapak sekalian, untuk membangun Lampung Timur ini ke depan. Jangan sampai kita melihat Lampung Timur ini setiap tahunnya semakin terpuruk, Bapak sekalian. Kalau di Pasir Sakti, bisa kita lihat ada di jalan lintas. Kalau di daerah-daerah di dalam, yang mulai dari Maringgai, Jabung, baik itu pelayanan kesehatan secara gratis, pelayanan juga KTP KK yang terkait dengan capil juga seperti itu, dan semuanya gratis Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu juga dengan ambulan, kita juga sudah tempatkan di 34 OPTD, puskesmas, termasuk di Pasir Sakti. Kita tempatkan juga untuk melayani masyarakat kita yang membutuhkan juga secara gratis Bapak Ibu sekalian. Dan 2021 kita juga telah memprogramkan untuk membangun puskesmas Pasir Sakti menjadi puskesmas rawat inap, karena memang lokasinya sangat luas. Saya sudah mengajukan dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa dibangun puskesmas rawat inap yang standar untuk melayani saudara-saudara saya yang ada di Pasir Sakti.